Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Irsyam Yasmudin dengan akhiran NIM 070. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar hukum di Indonesia. Yang pertama itu yang saya bahas pengertian pluralisme hukum. Nah, di sini pluralisme sistem hukum adalah berlakunya banyak sistem hukum bagi semua golongan dalam suatu wilayah, khususnya di Indonesia, yaitu secara bersamaan berlaku beberapa sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Nah, selanjutnya sejarah pluralisme sistem hukum Indonesia. Nah, pedoman politik pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dicantumkan dalam pasal 131 yang menggantikan RR atau regeris atau reglemen. Pasal 75 yang pokok-pokoknya adalah perintah kodifikasi. Nah, hukum perdata dan dagan, begitu pula hukum pidana acara pidana harus dikodifikasi atau diatur dalam kitab undang-undang. Nah, hukum yang berlaku bagi golongan Eropa harus dipersamakan dan dikodifikasi dengan hukum yang berlaku di Belanda. Nah, ketiga, mengenai ordinasi yang mengatur hukum perdata dan hukum dagang. Yang pertama, bagi orang Eropa berlaku hukum Eropa. Kedua, bagi orang timur asing berlaku hukum negara. Yang ketiga, bagi bumi putra berlaku hukum adat. Yang keempat, bagi yang mau menundukkan diri terhadap hukum Eropa berlaku Eropa. Nah, penundukan diri. Yang pertama, seluruh hukum Eropa. B, sebagai hukum di Eropa, misalnya hukum kekayaan saja. Perbuatan-perbuatan hukum tertentu secara diam-diam jika prabumi melakukan perbuatan hukum yang tidak dikenal dengan hukum adat. Pasal 163, pembagian golongan penduduk menentukan penghuni Indonesia dibedakan dalam golongan Eropa bumi putra dalam timur asing dengan hukum yang berbeda. Nah, golongan Eropa terdiri dari yang pertama orang Belanda, yang kedua orang Eropa kecuali Belanda, yang ketiga orang Jepang, Amerika, dan Australia. Yang keempat, anak yang lahir sebagai anak yang diakui sah oleh orang tersebut di atas dan keturunannya. Yang ketiga, golongan timur asing, orang asing yang lain seperti Cina, Arab, India di dalam serta keturunannya yang diakui sah oleh mereka. Yang keempat, golongan bumi putra yang tunduk pada hukum adat. Semua orang putra kecuali sudah masuk golongan lain. Mereka yang masuk golongan hukum lain tapi sejak lama diberi sebagai orang bumi putra. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang sistem hukum. Yang pertama, hukum positif dibuat dalam suatu sistem yang tersusun secara sistematika, yang selanjutnya disebut sebagai sistem hukum. Yang kedua, di dunia ada banyak sistem hukum, diantaranya yang terbesar adalah yang pertama sistem hukum Eropa atau civil law. Yang ketiga sistem hukum Angkla atau Amerika. Yang keempat sistem hukum Islam.
Yang kelima, sistem hukum adat. Nah, asal usul Eropa. Dulu ahli hukum Yunani menyatakan bahwa yang disebut hukum adalah yang tertulis dalam kitab hukum. Asal usul Anglo-Saxon. Dulu ahli hukum di Inggris menyatakan bahwa mustahil semua hukum dapat ditulis, bahkan hukum berkembang sesuai dengan kebiasaan masyarakat karena tiap hari hukum bisa berubah sesuai dengan ketentuan zaman. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.